Seusai kegagalan menembus tiket Piala Dunia dalam 2 edisi beruntun, tim nasional Italia mengkampanyekan untuk bangkit dan menyambut era baru. Hal yang sejalan menyusul pensiunnya bek senior nan legendaris milik Juventus sekaligus kapten tim, Giorgio Chiellini dari tim nasional Italia. Menurut Chiellini, hal itu harus dia lakukan demi munculnya bibit baru nan tangguh. Sayangnya, ini hanya menjadi angan-angan. Di pertandingan perdana kualifikasi Euro 2024, di kandang sendiri, Italia ditekuk 1-2 oleh Inggris. Yang lebih menyesakkan, dari daftar nama pemain Italia tersebut, tidak satu pun ada nama pemain Juventus, bahkan untuk sekedar duduk di bangku cadangan. Hal yang agak aneh, di saat Locatelli dan Fagioli ada di puncak performanya. Apakah era baru ini juga berarti tidak melibatkan Juve di dalamnya? Tidak terdapatnya nama pemain Juventus dalam daftar pemain yang dipanggil tim nasional Italia merupakan hal yang sangat mengejutkan. Terakhir kali hal ini terjadi 29 tahun yang lalu. Entah apa yang ada di benak Roberto Mancini saat melakukan hal ini. Mancini seakan melupakan performa hebat Federico Gatti, Niccolò Fagioli, dan Manuel Locatelli khususnya dalam 1-2 bulan terakhir. Mancini nampak nyaman dengan pemain-pemain kelas 2 pilihannya. Dia lebih memilih Acerbi yang berantakan saat melawan Juve dibanding solidnya lini belakang Juve dengan Gatti sebagai salah satu komponen di sisi sebaliknya. Sensasi sihir Fagioli dan integritas luar biasa Locatelli dianggapnya masih kalah jauh dengan Jorginho, penyebab gagalnya Italia lolos ke World Cup, ataupun Barella yang akhir-akhir ini lebih menonjolkan emosionalnya dibanding sisi teknisnya. Saya sebenarnya tidak ingin membahas tentang kasus yang menimpa Juve, tapi melihat kondisi menyedihkan timnas Italia sekarang, salah satunya juga disebabkan oleh faktor kasus ini. Jika saya berpendapat, maka ini pendapat saya. Apapun yang Juve lakukan di mata pembencinya adalah kesalahan, dan itu adalah peluang untuk menyingkirkan Juve dengan cara lain di luar lapangan. Plus Valenza, Inter, dan Milan di tahun 2008 bukanlah sesuatu yang besar. Jikapun memang bersalah, hukumannya hanya denda. Berbeda dengan jika Juve yang dituduhkan sebagai pihak bersalah. Plus Valenza menjadi sebuah kesalahan besar dengan hukuman menyeret hasil-hasil yang terjadi di lapangan. Awal mula diputuskan bahwa tidak ada kesalahan apapun dalam keadministrasian Juve, tiba-tiba dengan mengusung jaksa dan pihak-pihak terkait yang merupakan pembenci Juve. Keputusan itu dibalik dengan mudah dengan hukuman yang memberatkan Juve dalam hal teknis di lapangan. Hal yang sangat tidak masuk akal ketika kesalahan administrasi yang dituduhkan tidak dihukum secara administrasi juga, tapi hukumannya adalah mencuri apa yang sudah pemain-pemain Juve perjuangkan di lapangan. Saya yakin, jika nantinya minus 15 akhirnya dibatalkan, mereka, para pembenci, sudah menyiapkan setumpuk kasus lainnya yang diada-adakan. Derby d'Italia kemarin diriuhkan dengan Simone Inzaghi menyebut bahwa gol Rabiot merupakan handball. Dia malah mengatakan ada 2 handball, Rabiot dan Vlahovic. Namun Inzaghi lupa bahwa VAR sudah memberikan sudut pandangnya dalam berbagai sisi terhadap 2 handball yang diributkan ini. 5 menit yang digunakan pun berkali-kali menunjukkan bahwa tidak ada handball, baik untuk Rabiot maupun untuk Vlahovic. Apakah memang sebegitu menyesalkan bagi mereka saat VAR tidak memihak mereka?
Sepertinya mereka lupa bagaimana gol Danilo dianulir secara aneh oleh VAR di pertemuan pertama musim ini. Begitupun dengan apa yang terjadi di kota Salerno, kekacauan terhadap gol sah Arkadiusz Milik yang dibatalkan. Bahkan kartu merah Milik pun tidak mereka cabut. Saya salut pihak Juve tidak membicarakan hal ini terlalu lama. Juve lebih fokus untuk move on, kemudian berbuat dan bermain lebih baik di lapangan. Apa yang dilakukan para pembenci Juve memang terlihat sangat masif. Bahkan beberapa bukti didapatkan jika kasus-kasus ini diadakan hanya karena mereka memang membenci Juve, bukan karena Juve memang melakukan suatu kesalahan. Namun saya yakin kebenaran akan terungkap. Satu persatu keganjilan-keganjilan ini akan terbongkar. Di saat Juve dikucilkan di negaranya sendiri, bahkan berpengaruh terhadap pemanggilan pemain ke timnas Italia, dengan besar hati Juve malah punya visi mulia terhadap negaranya. Proyek Juve Italia kembali digalakkan. Juve menyiapkan dua cara berbeda terhadap proyek Juve Italia ini. Yang pertama, dengan menggunakan Juve Next Gen, Juve menyiapkan pemuda-pemuda asli Italia agar mendapatkan jam terbang yang layak. Pemain-pemain muda potensial direkrut di usia sangat muda agar bisa berlaga di kompetisi yang lebih kompetitif. Tommaso Mancini direkrut meski usianya baru 18 tahun. Terbaru ada nama Michele Besaggio dan Gianmarco De Biase sudah resmi direkrut meski mereka baru bisa bergabung bersama Juve di musim depan. Jika di Next Gen mereka bisa memberikan performa yang sangat baik, bukan tidak mungkin mereka mengikuti jejak Fagioli, Miretti, dan nama-nama lainnya. Yang kedua, Juve memfokuskan pembenahan tim utamanya dengan bakat-bakat hebat Italiano. Hampir semua incaran di Mercato merupakan Italiano. Sebut saja Vicario, Carnesecchi, Scalvini, Frattesi, Zaniolo, Pafundi, dan Gnonto. Begitupun nama Retegui yang baru saja menjadi Italiano. Juve bergerak cepat untuk mencoba mendapatkannya. Salah satu solusi yang Juve persiapkan jika Dusan Vlahovic memutuskan untuk pergi. Selain dua cara tadi, Juve juga punya pemain-pemain Italiano yang sedang dipinjamkan. Mereka mendapatkan musim yang baik dan siap untuk kembali ke tim utama di musim depan. Tidak heran nama-nama seperti Rovella, Caviglia, Ranocchia, Cambiaso akan ada di tim utama. Tim-tim Italia memang harus mulai memikirkan kualitas tim nasionalnya. Hal yang bisa dilakukan dengan cara menyiapkan dan memberikan slot untuk para pemain muda asli Italiano. Dan Juve sudah mulai melakukan itu. Keadaan ini akan jadi sia-sia jika seluruh stakeholder persepak bolaan Italia tidak bersatu. Mereka semua harus menepikan kebencian dan politisasi dalam teknis di lapangan, agar Italia bisa bangkit dari keterpurukan. Tentu saja dengan melibatkan Juve di dalamnya. Bagaimanapun, Juve, seperti halnya Bayern Munchen di Bundesliga, merupakan referensi tertinggi dalam persepak bolaan Italia. Pemain-pemain asli Italia akan sangat puas dan bangga jika berhasil mengalahkan Juve di lapangan. Begitupun juga jika pemain-pemain Italia direkrut Juve dan menjadi pemain utama, adalah kebanggaan lainnya bagi mereka. Itu saja yang bisa saya bahas di kolom opini kali ini. Tetap selalu dukung Juve ya teman-teman Juventini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Jaga selalu sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi. Berikan pengaruh positifmu dalam perkembangan sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Arrivederci e grazie. Fino alla fine, Forza Juve.